Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran The Fragmented Model atau model terpisah. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya Eriko Bayu Hermawan, Aurora Alfitri Dabayanti, Fitri Aprilia Dini, dan Alivia Aristi Sukma. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian model fragmented. Model fragmented adalah susunan kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu. Secara khusus ada 4 macam bidang akademis yang diberi nama matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, bahasa dan seni, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ilmu murni dan ilmu praktis, dalam hal ini seni digolongkan mata pelajaran lunak dibandingkan dengan berbagai mata pelajaran yang bersifat keras. Ada berbagai macam disiplin ilmu yang kita namai dengan ilmu kemanusiaan. Di dalam kurikulum standar, sebagai mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah dan sama sekali tidak ada usaha untuk menghubungkan dan menggabungkan mata pelajaran tersebut. Dan untuk menghubungkan dan menggabungkan pelajaran-pelajaran tersebut, dan karena inilah ada semacam hubungan tumpang tindih antara ilmu pengetahuan fisika dan kimia, semacam hubungan fisika dan kimia dalam mata pelajaran IPA, dan hubungan antara keduanya bersifat implisit dan bukan secara eksplisit atau jelas, sehingga perlu adanya pendekatan di dalamnya. Berikutnya ada karakteristik model pembelajaran terpadu fragmented. Yang pertama yaitu setiap mata pelajaran disajikan secara terpisah. Yang kedua yaitu adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Kemudian yang terakhir ada materi yang disajikan berpusat pada konten atau isi. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu fragmented ada 5. Yang pertama, membedah kurikulum. Membedah kurikulum dilakukan dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Analisis ini dilakukan pada semua mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Yang kedua, ada menentukan subjek atau mata pelajaran, yaitu guru harus menentukan subjek atau mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, ada membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek. Dalam langkah ini, guru membuat daftar topik-topik yang akan diajarkan. Topik-topik tersebut disusun berdasarkan subjek atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Topik tersebut berisi bagian-bagian materi dari subjek yang dibuat dalam bentuk daftar topik. Yang keempat, ada membuat skala prioritas, yaitu membuat skala prioritas dari daftar topik yang sudah ditentukan. Skala prioritas disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Penyusunan skala prioritas dilakukan dengan menyusun topik mulai dari topik yang utama lalu yang terakhir. Proses penyusunan ini dinamakan forced ranking. Pengurutan topik ini dilakukan supaya terjadi kesinambungan konsep materi ajar dalam mata pelajaran. Yang kelima, ada mendiskusikan guru sejawat mengenai ketepatan penyusunan topik. Topik yang dilakukan sebaiknya didiskusikan dengan guru lain supaya mendapatkan masukan mengenai penyusunan topik dalam mata pelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih. Contoh penerapan model fragmented pada mapel bahasa Indonesia. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekolah SDN Manggis 1. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Waktu pelajaran 2 kali 35 menit. A. Standar kompetensi. 1. Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah. B. Kompetensi dasar 1.1. Membuat gambar atau denah berdasarkan penjelasan yang didengar.
C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendengarkan petunjuk arah yang dibacakan guru tentang petunjuk arah ke bumi perkemahan. Yang kedua, siswa dapat membuat denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Yang ketiga, siswa dapat membuat pertanyaan sesuai dengan denah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan secara lisan mengenai denah yang dibuat. Karakter siswa yang diharapkan yaitu bersahabat atau berkomunikatif. Lalu ada juga kewirausahaan atau ekonomi kreatif, yaitu percaya diri. D. Materi pokok pada gambar denah. E. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, membuat denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai dengan denah. Yang ketiga, menjelaskan secara lisan mengenai denah yang dibuat. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal persepsi dan motivasi. 1. Siswa diajak mengamati denah lokasi suatu tempat. Yang kedua, bertanya, menjawab seputar denah yang diamati. Kegiatan inti. Yang pertama, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru, siswa diminta mendengarkan petunjuk arah yang dibacakan guru. Kedua, elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru yang pertama, sambil mendengarkan guru membacakan petunjuk arah, siswa diminta menggambarkan denah sendiri. Petunjuk arah ke bumi perkemahan. Yang kedua, siswa bertanya kepada teman di sebelahnya, apakah denah buatannya sudah benar? Yang ketiga, bertanya jawab tentang petunjuk arah yang dibacakan guru. Yang keempat, konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan, dan penyimpulan. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru 1. Siswa diminta menjelaskan secara lisan di depan kelas tentang denah yang dibuat sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan model fragmented pada mapel seni budaya dan keterampilan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama sekolah SDN Manggi 1, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, kelas 4 semester 1, pertemuan ke-1 sampai 2, alokasi waktu 4 kali 35 menit, standar kompetensi seni rupa. Yang pertama, mengapresiasi karya seni rupa. Kompetensi dasar 1.1 menjelaskan makna seni rupa terapan. 1.2 mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan yang ada di daerah setempat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna seni rupa terapan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh seni rupa terapan. Yang ketiga, siswa mampu mengungkapkan karya seni rupa dan kegunaannya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari seni rupa terapan yang ada di daerah tempat tinggal siswa. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan jenis seni rupa terapan yang merupakan 2 dimensi. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan jenis seni rupa terapan yang merupakan 3 dimensi. Yang ketujuh, siswa dapat mendokumentasikan contoh-contoh seni rupa terapan 2 dimensi. Yang kedelapan, siswa dapat mendokumentasikan contoh-contoh seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru, siswa dapat menjelaskan makna seni rupa terapan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan yang ada di daerah setempat. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium
studio atau lapangan. Yang kedua yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang makna seni rupa terapan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan pengamatan melalui model untuk mencari ciri-ciri seni rupa terapan. Yang kedua, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan pengamatannya di depan kelas dan dilakukan secara klasikal untuk mencari kesimpulan. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang makna seni rupa terapan melalui bentuk 2 dimensi, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan pengamatan melalui model untuk mencari ciri-ciri seni rupa terapan. Selanjutnya yaitu karakter siswa yang diharapkan, yaitu ada disiplin, kerja keras, kreatif, demokratif, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, menghargai prestasi, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu materi ajar. Yang pertama seni rupa dan kegunaannya, yang kedua mengenal seni rupa terapan. Selanjutnya metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah, kedua diskusi, yang ketiga pemberian tugas. Contohnya seperti mengerjakan soal uji kompetensi, dan yang terakhir yaitu tes tertulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan awal, yaitu dimulai dengan apersepsi, yang kedua salam pembuka, yang ketiga mengabsen siswa, yang keempat mempersiapkan alat-alat yang digunakan, yang kelima memperlihatkan karya seni rupa terapan melalui majalah atau koran yang dibawa oleh guru. Selanjutnya yang keempat yaitu setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan pengamatannya di depan kelas dan dilakukan secara klasikal untuk mencari kesimpulan. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Dan yang keenam, mengarahkan siswa untuk menulis komentar tentang karya dalam film tersebut. Dan yang ketujuh, memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Dan yang kedelapan, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Dan yang kedua, guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru memberikan tugas membuat laporan hasil diskusi dan pengamatan untuk setiap kelompok. Selanjutnya yaitu mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Dan yang ketiga memberikan tugas membawa contoh karya seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa terapan sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami dapat berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.